Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, banyak anak, banyak rezeki. Begitulah kata orang tua kita zaman dulu. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki yang akan kita dapatkan. Namun, apakah ada gium kuno itu benar? Dalam Islam, melahirkan dan memiliki keturunan adalah hal yang sangat dianjurkan, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika anak-anak itu adalah anak-anak yang soleh dan solehah, maka hidup kian berkah dengan kehadiran mereka. Namun, jika kedua orang tua lalai dari anak-anaknya, alih-alih dapat mengundang rizki, anak-anak yang seperti ini justru berubah menjadi musibah dunia dan akhirat. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan tentang banyak anak, banyak rezeki. Seperti biasa, sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, A? Alhamdulillah sehat. Nah ini pembahasannya menarik, A Hilman nih juga anaknya banyak juga ya, A? Alhamdulillah. 3 perempuan semua, Masya Allah. Saya juga mau belajar nih bagaimana juga nanti pembahasan soal banyak anak, banyak rezeki ini, apa yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua muslim saat mendidik anak-anak ya, Ahilman ya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman Fauzi, melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung Ahilman. Ya. Jadi kan betul ya, orang-orang dulu tuh bilangnya udah banyak anak, banyak rezeki. Tapi kayaknya kalau sekarang itu kita mikir-mikir kayaknya. Banyak anak itu artinya kan tanggung jawabnya makin besar, secara mungkin mental juga, finansial dan segala macam harus dipersiapkan. Tapi bagaimana sebenarnya Islam memandang anak ini atau banyak anak itu sebenarnya dalam konsep perspektif Islam seperti apa? Tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Berkaitan dengan topik kita pagi ini, mudah-mudahan yang belum diberikan amanah anak, semoga Allah titipkan amanah anak yang soleh dan soleha. Amin, ya Rabbal Dan alamin, amin. kita yang sudah diberikan amanah anak, mudah-mudahan kita jadi orang tua yang baik. Amin. Yang insya Allah anak kita tumbuh dalam kesalehan dan ketaatan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang anak ya, Mbak Mila, setiap rumah tangga yang dihadirkan, maka salah satu yang diharapkan untuk segera hadir adalah hadirnya seorang anak. Ya enggak? Hadirnya buah hati, hadirnya seseorang yang bisa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, yakni hadirnya seorang anak. Dan setiap rumah tangga pasti menginginkan itu. Betul? Bahkan mohon maaf, tidak sedikit orang yang was-was kalau kemudian sudah dalam kurun waktu tertentu kok belum ngisi juga gitu ya, belum diberikan amanah anak juga, itu jadi pertanyaan. Bahkan ada orang yang mengejar kesana kemari, mencari dokter terbaik agar bisa mendapatkan keturunan. Maka anak ini adalah titipan dari Allah, anak ini adalah amanah dari Allah, dan Allah juga lah yang menentukan apakah seseorang itu diizinkan untuk punya anak atau tidak gitu. Oleh karena itu kita harus bisa memahami bahwa saat kita diizinkan untuk mendapatkan amanah anak, kita punya tanggung jawab yang besar dalam membesarkan anak kita. Kalau kita merujuk pada Al-Quran misalnya, ada 4 status anak yang akan tumbuh dalam kehidupan orang tua. Sehingga 4 status ini harus menjadi catatan bagi kita, agar kita bisa memiliki satu pemahaman yang sangat utuh tentang keadaan anak kita. Yang pertama, seorang anak itu bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Ada kebanggaan, ada kesenangan, ada kebahagiaan ketika kita memiliki anak. Maka anak jadi perhiasan, sesuatu yang kita banggakan. Yang kedua, anak itu bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata, yang bisa meluluhkan setiap luka dan perasaan sedih kita. Selelah apapun kita, bekerja di luar rumah, kembali ke rumah, bertemu dengan anak kita, itu ada perasaan yang bisa melembutkan hati gitu. Ya.
Suami istri itu mohon izin mungkin ada perbedaan pendapat, tapi mereka bisa lembut kembali hatinya ketika Biasanya melihat melihat anak. ya. Jadi anak bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata. Tapi mohon maaf, ada status yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, seorang anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Tidak sedikit, mohon maaf ya, yang berbuat salah adalah anaknya, tapi yang terbawa adalah nama orang tuanya. Maka anak berpotensi menjadi fitnah, jadi ujian bagi orang tua. Dan na'udzubillah, ada yang keempat. Seorang anak berpotensi menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah maka jika kita melihat pada 4 status itu, anak menjadi perhiasan, anak menjadi qurrata ayun, anak menjadi fitnah, anak menjadi musuh. Tentu kita inginnya anak kita masuk kategori 1 dan 2. Anak jadi perhiasan, anak jadi qurrata ayun. Nah pertanyaannya, anak yang seperti apa Ustaz? Jawabannya adalah anak yang soleh dan soleh. Dan anak yang soleh-soleh itu gak bisa datang bim salabim jadi apa, prok. Gitu. Gak bisa tiba-tiba langsung datang. Ya, okay, betul. Tapi ada proses yang kemudian harus kita hadirkan. Betul. Sehingga membentuk anak itu menjadi pribadi yang luar biasa. Nah siapa yang punya peran penting untuk membentuk anak menjadi apa itu, menjadi seperti apa itu? Jawabannya adalah orang tua. Nabi SAW menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawaihi, maka orang tuanya lah, lingkungannya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, akan menjadi seperti apa itu tergantung orang tuanya. Maka sekarang pertanyaannya, apakah banyak anak itu artinya banyak rezeki? Tergantung. Apa yang dihadirkan oleh orang tua terhadap anak? Apakah menjadi sumber keberkahan? Atau mohon maaf, gak sedikit juga orang tua yang malah izin ya, stres, frustasi, menganggap ini beban, menganggap ini adalah sesuatu yang memberatkan bagi dirinya. Berarti cara pandang orang tua terhadap anak menjadi penting. Iya. Betul? Cara pandang kita sebagai orang tua terhadap anak menjadi penting. Maka akan menjadi seperti apa anak kita tergantung kita orang tuanya. Nah pertanyaannya, sikap orang tua yang seperti apa yang bisa mengantarkan anak menjadi berkah? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara-caranya? Insya Allah kita akan bahas jawabannya di segmen dalam berikutnya. kesempatan ini insya Allah. Luar biasa pemirsa, pembahasan kami masih akan berlanjut. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Banyak Anak Banyak Rezeki. Tadi yang menarik yang saya highlight adalah Ahilman bilang anak itu tergantung orang tuanya. Kalau mau anaknya soleh-solehah, orang tuanya juga harus seperti itu dulu. Harus memperbaiki diri dulu. Nah kita mau belajar nih supaya jadi orang tua yang bisa menularkan ya ilmu kita kepada anak-anak supaya anak-anak ini menjadi itu qurrata ayun dan juga perhiasan dunia akhirat ini. Ahilman. Masya Allah. Silahkan. Baik, Mbak Mila dan pemirsa yang dicintai Allah. Kalau kita bicara tentang anak ya, dan kita jadi orang tua, ini bukan tentang mengajarkan, karena saya kira jadi orang tua itu belajar yang paling lama. Betul. Sekolah yang paling lama. Setuju. Gak ada yang disebut orang tua senior, orang tua junior, karena masing-masing fase usia anak kita tuh ujiannya beda-beda. Iya gak sih? Banget, iya. Maka oleh karena itu, jawaban sikap yang dihadirkan juga pasti beda-beda. Dan kita jadi orang tua jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Sampai kapanpun. Sampai kemudian kita bisa menemukan hal-hal baru gitu ya. Dalam diri anak kita. Sekarang saya akan mulai dengan pertanyaan dulu deh buat Mbak Mila. Boleh ya? Boleh. Balikin nanya. Aduh. Kalau ada pertanyaan, apa tugas orang tua yang paling utama deh? Menurut Mbak Mila. Tugas utama orang tua untuk anaknya ya, dalam konteks mendidik anak ya. Yang saya tahu mengajarkan tauhid dulu. Oke, terus?
Jadi berat, kayak ngetes parenting saya. Ya nggak apa-apa. Oh, oke, baik. Ini kira-kira, belajar ya, kita konteksnya ini belajar. kira-kira jawaban orang tua. Nih kalau ditanya apa tugas orang tua, Iya. kira-kira yang akan terbayang apa jawabannya? Oke, kalau dalam konteks itu mendidik pasti. Mendidiknya pasti. dalam hal macam-macam ya, itu tadi ya, mungkin agama iya. Terus menafkahi. Ya mendidik, menafkahi, kemudian apa ya, A? Ya mendidik itu saya rasa dimensinya banyak sih, A. Boleh saya jawab ya? Oh boleh, silakan. Ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Oke. Tapi ini sependek pengetahuan kami. Iya, oke. Siap. Memang rata-rata kalau ditanya apa tugas orang tua, pasti jawabannya mendidik, membesarkan, menyekolahkan di tempat yang baik, kemudian membimbing, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau kita merujuk dalam Al-Quran, ternyata Bamila, tugas pertama jadi orang tua itu apa? Apa? Menjaga dirinya dan keluarganya. Jadi punten, kalau ada bahasa, kita pengen punya anak yang soleh, pasti. Ternyata syarat utamanya adalah solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Kan itu perintahnya. Perhatikan di surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Tapi jarang loh orang tua yang menjawab apa tugas orang tua dengan jawaban yang tadi. Iya, jarang. Karena mikirnya udah pasti fokusnya tuh ke anak. Iya. Anak soleh, membesarkan anak, mendidik anak. Itu tidak salah, benar. Tapi ada yang miss, ada yang lupa. Apa step pertamanya? Solehkan diri sebelum solehkan anak, didik diri sebelum didik anak. Berarti sekarang jawabannya, kalau anak ini mau menjadi berkah dalam hidup kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, maka tugas pertama adalah kita orang tua harus makin dekat sama Allah. Apakah keberkahan itu didapat hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah? Ya. Perhatikan nanti surat Al-A'raf ayat 96. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Perhatikan. Lau anna ahlal qura, jika seandainya penduduk negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka pasti Allah akan limpahkan kepada mereka apa? Barokat, keberkahan dari langit dan bumi. Jadi ketika anak ingin berbuah menjadi keberkahan bagi orang tua, maka bagaimana caranya orang tua yang dikasih amanah anak ini menjadikan potensi orang tuanya ini jadi tambah beriman, tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya, bukan tentang kuantitasnya. Bukan banyak anak, banyak rezeki, tiba-tiba hitungannya langsung begitu, tidak. Tapi ini dibuat dan direncanakan. Oleh siapa? Ya oleh kita. Maka kita juga tidak bisa bilang begini, yang sedikitnya anak, yang anaknya sedikit gak berkah. Yang anaknya banyak, berkah banget. Enggak gitu rumusnya. Karena keberkahan itu diundang atas keimanan dan ketakwaan kita yang dihadirkan dalam hidup. Maka pertanyaannya adalah, ketika engkau ingin menjadikan anakmu sebagai keberkahan untuk dirimu, maka apa sikapmu terhadap anakmu itu? Karena mohon maaf, jika dalam mendidik anak itu tidak membuatmu makin meningkat iman dan ketakwaannya kepada Allah, maka engkau akan dibuat berat menghadapinya. Dan tidak sedikit kan ketika ujian-ujian itu datang. Dan mohon maaf, yang bisa melembutkan hati kan bukan kita, Allah. Nabi Nuh alaihissalam kurang soleh apa? Soleh enggak? Soleh banget. Tapi kemudian apakah ada ujian dari anaknya? Ada. Anak pertamanya Kan'an menguji dirinya. Tapi Ustadz, bukankah Nabi Nuh udah soleh? Dibalik dong kalimatnya. Nabi Nuh aja yang soleh masih diuji sama anak yang luar biasa, nguji bagi dirinya. Ini gimana kita nih? Yang solehnya ketakar, yang amalnya gak selebih hebat daripada Nabi Nuh. Terus sekarang kita ngerasa
Aku tuh nggak mau diuji sama anak. Hello, kita nih siapa gitu. Anda bukan nabi gitu Maka ya, ya Allah. ukuran keberkahan bukan apakah anak itu nguji kita, apakah anak itu enggak nguji kita, apakah anak itu dikit, apakah anak itu banyak, bukan itu. Tapi ukuran keberkahannya adalah bagaimana keadaan yang Allah kasih kepada dirimu membuatmu tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pertamanya. Maka apakah anak itu berkah? Ya. Ketika orang tua mampu menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah. Nah, kalau orang tuanya sudah mulai dekat sama Allah, memperbaiki kedekatan sama Allah, maka nanti masuk tuh bagaimana menjadikan anaknya pun untuk bisa makin dekat sama Allah. Maka bagaimana konsep pendidikannya? Nanti dibuka di surat Luqman. Ya, ayat 12 sampai 19. Setidaknya ada 4 pendekatan ilmu yang harus dihadirkan. 1, betul tadi akidah. Ya, ilmunya tauhid. Dikuatkan bagaimana anak kita di dalam hatinya sangat yakin kepada Allah. La tusyrik billah, tidak mempersekutukan Allah. Dia paham yang menciptakannya Allah, yang mengatur hidupnya Allah, yang menjadi tujuan hidupnya adalah Allah nih. Maka cari pendidikan yang kemudian mengajarkan tauhid yang kuat kepada anak kita. Yang kedua, syariah. Anak kita diajarkan mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram gitu. Ilmunya fikih. Yang ketiga, akhlak. Masya Allah. Bicara akhlak, bagaimana akhlak dalam hidup ya. Sampai yang keempat, adab. Bagaimana berbicara ya, bagaimana bertingkah laku, bagaimana berperilaku. Ini 4 yang harus dihadirkan. Pertanyaannya, apakah ada pendidikan? Mohon izin ya. Apakah ada pendidikan yang selama ini kita cari itu dalam artian harus pinter ini, harus pinter ini, harus pinter ini, harus pinter ini? Nggak ada ternyata. Bukan berarti nggak ada. Tapi kalau ini sudah kuat pondasinya, maka yang nanti akan jadi serapan-serapan yang mengantarkan kebaikan bagi dirinya. Masya Allah. Nah ini, tapi kan ya tidak mudah. Iya. Luar biasa. Makanya pahalanya surga ya. Iya. Kalau ringan, kipas angin. Maka pendidikan ini penting dihadirkan. Jadi tauhid juga, kemudian syariat, yang ketiga akhlak, 4 adabnya. Adab. Jadi sebenarnya Islam itu, Masya Allah ya, kalau kita lihat ya di Quran tuh sudah ada jawaban semua permasalahan manusia. Betul. Mendidik anak ada. Betul. Dan kadang-kadang tuh kita merasa begini, kan baru-baru belakangan ini saja ya kita kemudian ramai kita dengar pendidikan karakter. Jadi karakter building untuk anak-anak ya. Revolusi mental. Jadi bahwa mental itu harus dididik sejak kecil. Tapi kalau kita kemudian merujuk kepada Al-Quran sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu loh. Masya Allah. Jadi kan, dan memang juga ini dimulai dari bagaimana pendekatan orang tua terlebih dahulu. Misal, kalau ada pertanyaan, apakah boleh kita menjadikan sekolah sebagai tempat satu-satunya untuk membentuk karakter anak kita? Jadi kita tuh istilahnya kayak sangat berharap aja ke sekolah. Biarin tuh anak akan jadi seperti apa, yang penting di sekolah seperti apa. Saya kira sekolah itu bukan menjadi sandaran utama. Pendidikan di sekolah itu adalah justru penunjang, ya, penyempurna, penambah kebaikan dari pendidikan di keluarga yang telah kita tanamkan. Maka dalam hadis disebutkan, siapa sekolah yang pertama bagi anak? Ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Pertanyaannya, kalau sekolahnya adalah ibu, maka siapa kepala sekolahnya? Yang mengatur silabusnya, yang mengatur kurikulumnya, yang mengatur mau dibawa kemana siswanya. Siapa kepala sekolahnya? Ayah. Maka mohon maaf, ini otokritik bagi saya, bagi para ayah. Kan ada kecenderungan Mbak Mila, mohon maaf ini ya. Biasanya kalau urusan anak yang diserahin ke siapa? Ibu. Udah, ibu aja. Jadi kalau apa-apa salah tuh, anaknya salah, anaknya melakukan sesuatu, ibu yang kemudian. Padahal kalau kita merujuk pada Al-Quran, ternyata percakapan antara ayah dan anak dengan percakapan antara ibu dan anak, ternyata itu lebih banyak disebutkan percakapan antara ayah dengan anak. Apa maknanya? Iya. Apa maknanya? Al-Quran ingin mengajarkan kita para ayah menjadi qawam, menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah di rumah tangga kita, untuk mengarahkan anak kita untuk menemukan kebaikan. Nah, saya pernah membaca satu penelitian bahwa sekarang itu memang kurangnya hadirnya sosok ayah di rumah itu menjadi satu problem gitu.
Bahkan kalau tidak salah ada penelitian katanya, hampir 65% anak Indonesia itu tidak kangen sama ayah. Karena kehilangan figur itu, kehilangan sosok itu gitu. Nah, apa dampaknya? Ujungnya, mohon maaf. Ujungnya, jika ayah tidak hadir dalam pendidikan anak, jika anak itu anak perempuan misalnya, maka anak perempuan itu akan tumbuh dalam keadaan yang dia tuh hilang gitu, portofolio model laki-laki terbaik dalam dirinya. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, dia akan mudah menyerahkan hatinya kepada laki-laki dengan sangat, ya udah biasa aja. Karena dia tidak punya sosok laki-laki yang kemudian bisa menguatkan dirinya. Ini kekhawatiran kita. Begitupun anak laki-laki gitu. Kalau anak laki-laki itu ya tidak memiliki intens komunikasi dengan ayah, maka sikap kelaki-lakiannya itu yang harusnya hadir, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, itu kan sikap ayah. Itu pada akhirnya menjadi hilang gitu. Ya walaupun pada akhirnya kita juga tidak pungkiri ada sebagian orang yang jadi single parent juga tetap hebat dengan pendidikan yang hebat gitu. Tapi ini menjadi catatan penting bagi kita. Betul. Bahwa ketika anak ingin menjadi keberkahan bagi kita, maka mulailah dari orang tua. Bagaimana orang tua menjadi orang tua yang baik, menghadirkan pendidikan yang baik, sehingga nanti anak itu bisa tumbuh dalam keberkahan dan kebaikan. Dan itu tadi peran masing-masing ya, ayah dan ibu harus juga hadir. Betul. Jangan hanya ibu saja atau sebaliknya. Betul. Ya. Itu akan mempengaruhi bagaimana nanti kepribadian si anak. Betul, juga ya, Hilman ya, Masya Allah. Nah, sampai pada titik akhirnya memang doa. Oh iya, betul. Nah, itu. Ini kayaknya juga satu hal yang perlu kita bahas secara detail. Jadi karena ini kunci keberkahannya. Masya Allah. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Banyak Anak Banyak Rezeki. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep doa dalam upaya mendidik anak. Supaya nanti itu tadi ya tujuan kita, Hilman ya, punya anak yang soleh dan soleha. Seberapa keras kita sebagai orang tua harus menghadirkan doa-doa ini untuk dalam upaya ya mendidik anak-anak kita. Iya, yang harus kita pahami begini, kemampuan kita itu terbatas. Iya enggak? Tapi kemampuan Allah tidak terbatas. Maka dalam mendidik anak, dalam membersamai anak kita untuk tumbuh menjadi anak yang soleh, dan pada akhirnya menjadi ruang-ruang keberkahan untuk kita, perlu doa di dalamnya. Maka di antara doa yang mustajab adalah doa siapa? Orang tua kepada anaknya. Dan Ahilman percaya, hari ini apa yang Mbak Mila dapetin, apa yang Ahilman juga dapat, ini adalah buah dari kesabaran, ucapan-ucapan baik dari orang tua kita yang dulu gitu. Iya enggak sih? Tanpa disadari gitu ya. Boleh jadi mohon maaf, orang tua kita dulu di kampung, di desa, dalam keadaan pekerjaan yang begitu berat. Tapi lisannya mengatakan, saya boleh kerja keras seperti ini, tapi anakku jangan, kan begitu pasti. Dan ini adalah buah dari doa orang tua menurut saya. Betul. Maka sekarang, seberapa penting doa itu? Sangat penting, sangat penting. Maka izin ya, siapapun hari ini orang tua yang diberikan amanah anak, tapi kemudian anak kita mengalami kesulitan dalam hidup gitu ya, diuji dalam hidup dengan ujian yang sangat berat, jangan serta-merta menyalahkan anak kita. Boleh jadi kitanya pun yang kurang mendoakan anak kita. Betul. Ya, karena kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu kan tidak tiba-tiba datang gitu. Ini ada satu proses. Kata guru saya tuh, ya kalau ada seseorang yang diuji dengan anaknya, pasti yang dilihat adalah apa kelakuan kita dulu yang bisa mengantarkan anak kita kok jadi seperti ini gitu. Makanya kita terus berlindung kepada Allah gitu. Ya Allah, kalau ada dosa hamba yang menjadi sebab membuatnya hadirnya ujian di anak hamba, ampuni dosa hamba yang dulu ya Allah. Sampai kita pada titik ridho nerima itu gitu. Sehingga anak kita pun apapun keadaannya, kita akan memandang sebagai bentuk anugerah terindah dari Allah. Kan izin ya, mohon maaf, ada saudara kita yang mungkin diuji dengan keadaan anaknya. Tidak sedikit juga yang menyalahkan keadaannya.
kenapa Allah nggak adil sih dengan aku? Kenapa aku dikasih anak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Saya kira mulai hari ini coba kita lembutkan hati. Karena bagaimanapun anak yang hadir adalah amanah terbaik dari Allah untuk kita. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Dan boleh jadi kita yang diuji dengan anak kita yang kita lihat sebagai ujian yang berat. Boleh jadi Allah menitipkan pesan cinta kepada kita melalui anak kita yang kita rasa sebagai ujian yang berat itu. Gitu. Ya termasuk kan tidak sedikit mungkin ada juga di antara kita yang harus kehilangan anak. Iya, gitu. aduh. Ada yang kehilangan anak dalam kandungan. Iya, iya. Ada yang kehilangan saja ya tuh kehilangan anak sudah. baru lahir, kemudian kehilangan, ada juga yang dalam masa bayi. Nah, itu kan juga satu ujian gitu. Nah, apakah lantas berkahnya hilang kalau anak kita kemudian dipanggil? Ya nggak begitu rumusnya. Nah, tapi kalau kita sabar menerimanya, tegar menghadapinya, maka seorang anak yang belum balik gitu ya, dia kembali kepada Allah, maka itu akan jadi kado terindah dan tabungan terbaik untuk kita saat nanti pulang menuju Allah gitu. Jadi pada akhirnya bukan lagi dalam konteks kuantitas ya, bukan banyak anak banyak rezeki gitu, tapi dalam konteks kualitas gitu. Berapapun anak kita, dengan keadaan anak itu membuat kita bisa makin taat dan dekat ke Allah, jadi berkah. Masya Allah. Tapi kalau dengan adanya anak malah melalaikan kita kepada Allah, maka ya hilang keberkahan itu. Oke, Ahilman, bagaimana kemudian dengan mungkin saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin masih berikhtiar ya untuk mendapatkan momongan. Maksudnya kalau kita yang sudah ada begitu kan, ya konsepnya begitu gitu. Tapi bagaimana yang mungkin hampir putus asa, ini harus dengan cara apa lagi saya harus berikhtiar supaya saya dapat momongan gitu. Yang mungkin butuh suntikan semangat. Iya, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bersandar dan berharap kepada Allah. Hadirnya anak itu titipan dari Allah. Bagi Allah sangat mudah untuk merubah malam, kemudian besoknya datang sejuk pagi dengan siang hari yang begitu panas. Ya, untuk mengganti malam menjadi pagi aja sangat mudah. Sangat mudah, betul. Apalagi untuk menghadirkan yang tidak ada jadi ada tuh sangat mudah. Termasuk untuk urusan anak. Ya ikhtiar dunia kita jalan terus, ya berobat ya. Cari wasilah kebaikan-kebaikan dengan cara bertanya kepada ahlinya. Tapi gantungkan hati kita ya sama Allah. Dengan cara apa ya? Doa. Ad-doa usilahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Mbak Mila mungkin pernah dengar, satu kali ada kisah kan seorang wanita, yang kemudian wanita itu minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan agar dia punya anak. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian singkat cerita bertanya kepada Allah. Istilahnya ngintip takdir perempuan itu ini ya, apakah punya anak atau tidak. Ternyata dalam intipannya, dalam catatan takdirnya, perempuan ini gak akan punya anak gitu. Maka saat diminta untuk punya doa punya anak, Nabi Musa hanya diam saja. Dan kemudian hanya, ya sudah kamu kembali gitu. Iya, diam aja karena ya seolah-olah Nabi Musa tuh udah tahu bahwa dia gak akan punya anak. Karena catatan takdirnya itu tidak punya anak. Betul. Maka singkat cerita beberapa tahun kemudian, perempuan tuh datang lagi dengan seorang anak. Nabi Musa kaget. Datang perempuan itu bilang begini, wahai Musa, terima kasih engkau telah mendoakanku untuk punya anak. Kata Nabi Musa dalam hatinya, aku telah mendoakanmu untuk punya anak karena aku tahu takdirmu gak akan punya anak. Maka ditanyalah, ini siapa? Maka perempuan itu menjawab, ini anakku. Tambah kaget kan. Maka singkat cerita Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rob, aku mengintip takdir perempuan itu gak punya anak, tapi kenapa dia datang membawa anak? Berarti yang salah siapa? Apakah intipanku yang salah? Apakah pandanganku yang salah? Atau kamu membohongiku dengan takdir yang telah ditetapkan bagi seseorang? Apa jawaban Allah? Wahai Musa, aku merubah takdir perempuan itu karena doa yang dia panjatkan tak pernah hentinya kepada diriku. Sehingga membuat aku merubah takdirnya dengan takdir yang menurutku itu sesuai dengan apa yang dia minta dalam hidupnya. Maka kalau ada sesuatu yang bisa melebihi apapun, bahkan sebelum takdir ya doa. Masya Allah. Maka doa usilahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Maka jangan pernah takut dengan segala doa-doa yang kita minta atas harapan yang kita bangun. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah menentukan takdirnya untuk kita dengan goresan takdir yang diberikan untuk kita. Luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi bagi Allah sangat mudah menghadirkan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi ketika kita memiliki
keturunannya, doa aja terus ya. Iya. Didoakan. Dan termasuk terus. sekarang izin ya, Ya. jika ada orang tua yang diuji dengan anaknya yang begitu menguji luar dia. Biasa, Luar gitu biasa. ya. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Betul. Karena yang melembutkan hatinya Allah, yang menciptakannya Allah, yang punya menggenggam hatinya Allah. Jadi gimana? Minta sama Allah. Apapun itu. Karena saya percaya, bukankah izin ya, ada kisah Imam Masjidil Haram itu, Betul. Syekh Sudes itu kan Syekh Sudes. berangkat dari ucapan ibunya. Yang begitu luar biasa diuji dengan kelakuan Syekh Sudes ketika kecil. Tapi beliau berdoa, satu saat anakku akan jadi imam Masjidil Haram. Dan ya sekarang menjadi imam fenomenal. Tak tergantikan, suaranya begitu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita namanya orang tua mungkin gak bisa nahan emosi, mau ngeluarin hal-hal yang ini langsung ingat didoain aja yang baik ya. Iya. Ya. Imam Bukhari berangkat dari doa ibunya juga. Masya Allah. Melihat ini kayaknya gak mungkin. Tapi kemudian menjadi periwayat hadis yang luar biasa. So, ya bagi Allah semuanya akan jadi kebaikan. Kalau kita berharapnya ya sama Allah. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Itu sudah, itu kata kunci sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini. Ahilman, terima kasih. Jadi yang boleh kemudian saya sarankan adalah kita ketika mendidik anak sangat tergantung dari kita sendiri ya. Bagaimana kemudian kita menjaga diri, mendidik diri untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Insya Allah anak kita juga akan dekat dengan Allah. Masya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua, keluarga kita juga termasuk orang-orang yang bertakwa, yang kemudian mendapatkan ridho dari Allah. Ya Allah. Amin, amin. Terima kasih atas ilmunya. Masya Allah, bermanfaat sekali. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.